Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih dapat diberikan sehat jasmani dan rohani. Dan saya sendiri telah menyelesaikan tugas membuat video dari mata kuliah pengembangan kurikulum oleh dosen pengampu Ibu Helna Nelis. Serta tidak lupa salawat dan salam saya ucapkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, hingga kita umatnya sampai akhir zaman nanti. Baiklah, langsung saja. Pertama, saya mengucapkan ucapan sambutan kepada yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, Ibu Helna Nelis, dan semua teman-teman yang saya banggakan. Langsung saja, izin memperkenalkan diri, nama saya Ananda Argo Putra Wibowo dengan NIM 191210129. Di sini saya akan menjelaskan, membuat video tentang penjelasan tugas dan peran guru dan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Baiklah, langsung aja ya ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa sih pengembangan kurikulum PAI atau pengembangan kurikulum itu. Saya di sini akan membahas secara garis besarnya saja tentang pengembangan kurikulum. Yang pertama, kurikulumnya dulu. Kurikulum itu merupakan seperangkat rencana dalam proses pendidikan formal yang akan mengantarkan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, kemudian apa sih pengembangan dalam kurikulum itu? Pengembangan dalam kurikulum dapat diartikan sebagai proses dalam mengaitkan suatu komponen dengan komponen yang lain sebagai kegiatan penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Kemudian, ada beberapa langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum. Ini saya mengutip menurut Mulyasa pada bukunya yang berjudul Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah menganalisis SWOT, SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, and Threat. SWOT ini sebenarnya sudah lumrah bagi kita semua, bisa digunakan dalam segala hal, baik dalam bisnis, kehidupan, kegiatan organisasi, maupun dalam pengembangan kurikulum ini. Karena emang pengembangan kurikulum juga termasuk kegiatan organisasi. Bagaimana sih langkah dalam SWOT ini? Pertama tentu ya, udah kalian tahu lah, kita mengetahui kekuatannya dulu nih. Berarti kalau misalkan kita tahu kekuatan, artinya kekuatan itu akan kita terapkan kembali. Karena memang mungkin dinilai cukup kuat dan efektif. Kemudian kelemahan. Nah, kelemahan inilah yang harus diperbaiki. Itulah fungsi pengembangan, untuk memperbaiki kekurangan. Kemudian ada opportunities atau peluang. Kira-kira pengubahan dari kelemahan tadi memiliki peluang keberhasilan berapa persen nih? Atau keefektifannya terhadap kurikulum yang akan datang, ya, atau yang akan dicetuskan atau yang baru. Kemudian tantangan. Kira-kira tantangan apa saja yang diperkirakan yang akan terjadi ketika kita mengesahkan kurikulum ini? Pasti ada tantangannya, namun mungkin lebih menekan tingkat resikonya dari yang sebelumnya. Di sini setelah menganalisis, guru atau kepala sekolah dapat berimprovasi terhadap kurikulum yang diterapkan. Mereka diberi kebebasan dan keluasan dalam menjabarkan SKKD dan mengembangkan silabus dan RPP sesuai kebutuhan dan karakteristik sekolah. Yang kedua, memahami karakteristik peserta didik. Ini sangat perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, karena kurikulum ini sangat berkaitan dengan peserta didik, karena objek utamanya adalah mereka, peserta didik. Apa aja sih? Yaitu ada pertumbuhan dan perkembangan kognitif, tingkat kecerdasan, kreativitas, dan serta kondisi fisik. Yang ketiga, ada membina hasrat belajar. Membina hasrat belajar itu lebih ke kira-kira apa sih yang bakal menarik, atau metode seperti apa yang harus diterapkan dalam kurikulum ini, sehingga mereka memiliki hasrat belajar yang lebih dari yang sebelumnya, lebih meningkat. Hasrat belajar aja, karena dengan hasrat belajar yang lebih baik akan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik. Kemudian ada memantau kemajuan belajar. Kemajuan belajar ini juga perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, karena untuk menciptakan budaya kerja yang efektif dan efisien di kalangan peserta didik maupun di kalangan guru sendiri. Kemudian membangun lingkungan yang kondusif, karena pendidikan tidak luput dari pengaruh lingkungan. Lingkungan yang kondusif mampu menghasilkan hasil yang lebih baik.
seperti lingkungan kondusif itu bisa sosialnya maupun fasilitasnya. Mungkin lebih kalau ke kurikulum lebih ke fasilitasnya. Karena dengan fasilitas yang lebih baik akan menunjang keberhasilan yang lebih besar lagi. Kemudian adalah merevitalisasi forum musyawarah guru. Nah, ini contohnya seperti musyawarah guru mata pelajaran ya, atau MGMP, yang merupakan wadah yang efektif gitu. Dalam guru itu saling bertukar pikiran, dalam bermusyawarah terkait pelaksanaan pembelajarannya. Yang terakhir itu adalah memperdayakan tenaga kependidikan. Sebab keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keterlibatan tenaga kependidikan dalam seluruh kegiatan di sekolah. Selanjutnya itu adalah poin intinya, yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum. Nah, peran guru di sini saya bagi menjadi 3. Yang pertama, peran dalam kurikulum yang bersifat sentralisasi. Sebenarnya guru dalam perancangan dan evaluasi yang bersifat sentralisasi atau secara makro ini, guru tidak memiliki peran. Mereka hanya berperan dalam kurikulum yang bersifat mikro. Kurikulum makro ini disusun oleh tim khusus, biasanya oleh kementerian, dari kementerian langsung, untuk disebarkan di Indonesia secara luas. Contohnya seperti yang teman-teman sudah tahu ya, kurikulum kita berubah. Waktu kita SMA, mungkin saat teman SMA, dari KTSP menjadi kurikulum 2013. Nah, itu yang menentukan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Guru tidak ikut andil di sana, karena emang itu adalah ahli-ahli kurikulum. Kemudian yang kedua itu ada peran guru dan pengembangan kurikulum secara desentralisasi. Nah, kurikulum desentralisasi ini disusun oleh sekolah ataupun kelompok sekolah dalam suatu wilayah. Pengembangan ini didasari atas karakteristik, kebutuhan, dan pengembangan daerah serta kemampuan sekolah. Tentunya ya, karena emang sekolah itu memiliki karakter, kebutuhan, perkembangannya masing-masing. Jadi tentunya sekolah harus untuk menyusun kurikulum sekolah lagi di bawah naungan kurikulum sentral tadi ya. Di sini tentunya guru memiliki peran yang sangat besar, karena guru turut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum ini. Bukan hanya sebagai tenaga pengajar ya, tapi juga sebagai perencana, pemikir, penyusun, pengembang, dan juga pelaksana dan evaluator kurikulum. Nah, perannya sangat banyak kan. Jadi guru itu selain sebagai penerapnya, penggunanya, karena emang kurikulum ini digunakan untuk pedoman guru. Jadi selain guru menggunakan pedoman itu, guru juga memiliki tanggung jawab tadi untuk kurikulum secara desentralisasi. Biasanya kurikulum secara desentralisasi ini disusun kurang lebih selama 1 tahun. Setiap 1 tahun sekali, per semester atau satuan pengajaran, tergantung ya. Karena emang ada macam-macamnya. Dan yang terakhir adalah peran guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentral-desentral. Nah, sebenarnya untuk mengatasi kelemahan kedua bentuk kurikulum tersebut, bentuk campuran antara keduanya dapat digunakan, yaitu bentuk sentral-desentral. Dalam kurikulum yang dikelola, cara sentralisasi-desentralisasi mempunyai batas-batas tertentu juga. Peranan guru dalam pengembangan kurikulum lebih besar dibandingkan dengan yang dikelola secara sentralisasi. Ya, karena tadi secara sentralisasi langsung para tenaga ahli tentang kurikulum tadi. Guru-guru turut berpartisipasi bukan hanya penjabaran kurikulum induk ke dalam program tahunan, semester, atau satuan pelajaran, tetapi juga di dalam menyusun kurikulum yang menyeluruh untuk sekolahnya. Guru-guru turut memberi andil dalam merumuskan setiap komponen dan unsur dari kurikulum. Itu tadi peranan guru dalam pengembangan kurikulum. Kemudian ada peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Seperti yang kita tahu, tugas kepala sekolah itu adalah sebagai pemimpin dalam satu induk atau dalam satu sekolah. Pertama, di sini kepala sekolah memiliki peran sebagai edukator. Sebagaimana peran kepala sekolah itu sendiri ya, harus memiliki kemampuan untuk membimbing guru, membimbing tenaga kependidikan non-guru, membimbing peserta didik, pengembangan tenaga kependidikan, mengikuti perkembangan iptek, dan memberi contoh pengajar. Sebagai edukator itu maksudnya kepala sekolah harus mampu membimbing atau membantu para guru, atau memberi contoh kepada guru. Itulah yang dimaksud kepala sekolah sebagai edukator. Karena emang kepala sekolah adalah pusat
Kemudian yang kedua adalah kepala sekolah sebagai administrator. Gini, kepala sekolah itu memang dibagi menjadi beberapa bagian, seperti ada wakasek, tapi tugas intinya itu adalah di kepala sekolah sebagai pusatnya. Adapun wakasek itu adalah tenaga tenaga ahli yang membantu kepala sekolah dalam menyelesaikan tugasnya. Ya, seperti yang kalian tahu kan, yang biasanya terbagi menjadi 3, itu adalah wakasek sarana dan prasarana, terus ada kemahasiswaan, terus ada tentang kurikulum. Nah, jadi dibagi lagi di wakasek itu. Jadi sebagai pusat itu adalah kepala sekolah. Sebagai pusat administrator, kepala sekolah diharapkan mampu memimpin secara efektif dan efisien. Begitu juga dalam pengembangan kurikulum. Kemudian kepala sekolah sebagai supervisor. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, kegiatan utama pendidikan sekolah dalam rangka mewujudkan tujuan adalah kegiatan pembelajaran. Tujuan utamanya untuk pembelajaran. Sebagai seluruh aktivis organisasi sekolah bermuara pada pencapaian efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisor, yaitu mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Kepala sekolah juga sebagai supervisor berfungsi sebagai pengawas, pengendali, pembina, pengarah, dan pemberi contoh kepada para guru dan karyawannya di sekolah. Salah satu hal terpenting bagi kepala sekolah sebagai supervisor adalah memahami tugas dan kedudukan karyawan-karyawan atau staf di sekolah yang dipimpinnya. Karena dengan mengetahui tugas dan fungsi kedudukan dari setiap bawahan ya kita sebut bawahan, seorang pemimpin mampu menciptakan keefektif dan keefisienan dalam pekerjaan setiap bawahannya, agar mereka tidak keluar dari jalur-jalurnya, fokus pada fokus-fokus yang sudah diberikan kepada mereka semua. Kemudian kepala sekolah tidak hanya mengawasi karyawan dan guru yang sedang melaksanakan kegiatan. Nah, tadi bukan hanya mengawas sebagai pemimpin, tapi kepala sekolah juga harus membekali diri dengan pengetahuan dan pemahaman tentang tugas dan fungsinya dan fungsi stafnya, agar pengawasan pimpinan berjalan dengan baik dan tidak membingungkan. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai peran kepala sekolah, guru dan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Sebenarnya secara keseluruhan, peran guru dan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum itu tidak jauh berbeda. Karena mereka sama-sama sebagai guru sebenarnya. Yang membedakan hanya posisi jabatannya saja. Yang mana kepala sekolah sebagai pemimpin dalam satuan sekolah dan guru sebagai tenaga pendidik, orang yang terlibat langsung, orang yang memberikan tenaganya untuk mengikuti proses belajar mengajar secara langsung dalam kelas. Itu saja mungkin perbedaannya. Maka secara umum mereka memiliki peran dan tugas yang sama dalam pengembangan. Namun secara khusus tentunya karena dia terjabatannya, mereka punya perannya masing-masing seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaaf bila ada salah-salah kata atau kekeliruan dalam berkata. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurangannya dan terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.